Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali mari kita hadirkan di dalam diri. Karena tentunya segalanya bersumber dari Allah. Iman dan ketakwaan kita hingga gerakan yang ada pada kita untuk ada pada kedudukan hamba di sisinya, tentunya semuanya ialah pemberiannya. Karena itulah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim juga mari kembali kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kita lanjutkan pengajian kita. Sebagaimana pada pengajian yang lalu telah saya sampaikan uraian bagaimana yang namanya kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu dapat diraih. Tentunya kita sudah memahami sedikit ataupun dari banyak yang kita ketahui, khususnya dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa memang Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Bahkan di antara orang-orang yang beriman itu sendiri dengan ketinggian derajat yang kita pahami ialah dari diberikannya yang namanya kemuliaan, diberikannya yang namanya kedudukan ataupun pangkat yang dekat di sisi Allah. Bahkan diberikannya yang namanya kekeramatan. Sebagaimana pada pengajian yang lalu kita ada dalam bahasan tentang karamah itu. Pekogi nalengi buang dia sengi papalebiran, bahkan wadi jaji nalengi pengallah ta'ala dia sengi akaramakan. Apa yang menjadi penyebab semua itu tidak lain adalah karena karya ataupun upaya kita di dalam pendekatan diri kepada Allah, adalah karena semangat. Dari mana datangnya semua itu? Tentu kita sudah paham bahwa tidak lain adalah karena
dari bawaan yang namanya hakikat yang ada pada diri kita sebagai manusia. Adalah karena bawaan kita sebagai manusia, adalah karena bawaan yang namanya rohani di dalam diri kita. Kenapa muncul kompetisi itu? Seakan bermusabakah, berlomba-lomba manusia itu untuk menempati yang namanya satu kedudukan. Itulah sifat manusia, itulah gambaran sifat manusia, bahwa manusia itu mempunyai sifat yang ingin menduduki kedudukan yang tinggi. Milok tudang dia sengi onrum matantri, onrum malebi kedudukan yang mulia di antara manusia. Sudahlah mulia umpama karena dia sudah menjadi pemimpin, tapi ingin lagi menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Begitulah yang namanya sifat manusia ini. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ialah karena memang sifat manusia itu Allah memberinya, sehingga keinginan untuk itu memang memungkinkan, sebagaimana yang lalu telah saya sampaikan, bahwa sifat ataupun bawaan daripada yang namanya roh itu yang ingin menempati kedudukan yang tinggi, itulah yang disebut dengan ar-ruhul insanul ulwi. Ruh daripada manusia itu yang ingin menempati kedudukan yang tinggi, ingin berada pada kemuliaan. Saya rasa tidak ada orang yang tidak ingin ditinggikan derajatnya. Saya rasa semua orang ingin dimuliakan. Setiap orang ada bawaan itu, ada sifat itu yang boleh jadi melekat pada diri untuk manusia itu. Karena itu yang saya katakan tidak menutup kemungkinan memang di antara hamba-hamba Allah, di antara orang-orang yang beriman di sisi Allah, memang ada yang ingin meraih kedudukan ataupun tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutlah orang-orang yang selalu ada di dalam ingatnya kepada Allah. Sebutlah orang-orang yang selalu ingin zikir kepada Allah. Orang-orang yang tidak ingin ada di dalam kealpaan kepada Allah. Orang yang selalu ingin dekat di sisi Allah, selalu ingin bersama dengan Allah. Dialah hamba-hamba Allah memang yang ingin menduduki tempat yang mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu muncul? Itulah yang saya katakan adalah karena sifatnya menjadi bawaan daripada yang namanya rohaninya pada dirinya. Sehingga memang tidak dipungkiri kalau ada hamba-hamba Allah yang mulia. Kenapa mulia? Karena dimuliakan oleh Allah. Derajatnya tinggi. Kenapa tinggi derajatnya? Karena ditinggikan derajatnya oleh Allah. Demikianlah yang kita kenal, namanya orang-orang yang saleh atau salina pong Allah Ta'ala. Napun nai si puasa ngipak disengeng
Ia dari itu pak diseng pati engi madepek risesena wong Allah Ta'ala. Karena kedekatannya kepada Allah, maka mulialah kedudukannya. Jadilah derajatnya terangkat. Bahkan saya katakan pada pengajian yang lalu, terangkat derajatnya dari sesamanya. Bahkan makhluk Allah yang lainnya pun memuliakan. Sebutlah Abu Sufyan misal sebagai seorang wali. Mungkin kita biasa mendengar bagaimana kisahnya. Seorang wali Allah yang dimuliakan oleh Allah, disebut orang yang saleh, berdampingan dengan orang yang berilmu dari segi syariat, berjalan bersama, dihadang oleh seekor harimau. Harimau yang ingin menerkam, sama-sama memiliki ilmu. Satu yang memiliki perasaan yang takut, tapi satu tidak gentar menghadapi yang namanya harimau. Disinilah yang dikatakan perbedaan derajat, perbedaan kedudukan, perbedaan kemuliaan. Ada yang takut, ada yang tidak takut. Dia tiga, mi tahu. Mali sepat diseng ni kia pak diseng syariah. Dia ina mi tahu mali sepat diseng ni kia pak disengen nak ini itu pak disengen hakiki. Maka jadi gaga sininna anung kay rialan ulo kolo iya manenna ya kumelo ibuang ipatunru itunru mana. Karena dia ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun meyakini akan ilmu yang datang dari Allah itu. Jadilah ilmunya ialah ilmu hakikat yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia pun ada di hadapan apapun yang dianggap orang berbahaya, tetapi tak sedikit pun dia merasa gentar dan merasa takut. Kenapa? Karena tingkat kepasrahannya, tingkat serah dirinya kepada Allah terlalu tinggi, sehingga dia pun memiliki kedudukan yang tinggi. Karena itu yang namanya harimau itu tidak lagi punya keinginan untuk menerkam. Bahkan tunrui yerosipo sengi macan riolona. Makuni ro tuki pangka na pong Allah Ta'ala to salina pong Allah Ta'ala. Terlebih kalau kita menyebutkan yang namanya golongan waliullah, golongan orang-orang yang senantiasa mendapat perlindungan, mendapat pertolongan dari Allah, tidak lagi dikhawatirkan akan ilmunya, tidak lagi dikhawatirkan akan kedekatannya kepada Tuhannya, tidak lagi dikhawatirkan akan derajatnya, akan kemuliaannya. Kenapa? Ya karena Allah yang menempatkan pada ketinggian derajat itu, pada kemuliaan itu, sehingga ia pun menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak yang pernah kita dengar, kalaupun sebatas cerita, tapi mungkin kita pernah melihat orang-orang, ada orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Jadi kecenderungan untuk menempati kemuliaan kedudukan yang tinggi itu memang menjadi bekal bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Tahu matepekna pong Allah Ta'ala, iya engkai maraja tahu ri pong Allah Ta'ala. Ada kecenderungan, ya cenderung
Kecenderungan untuk menempati kemuliaan, iya, karena ia ingin dekat dengan Tuhan. Padahalnya mungkin dia tidak ingin memperoleh. Dia menamelo si puasengi pangkat. Yang dia inginkan hanya kedekatan di sisi Allah. Melo nami mariperi huang. Melo nami mencaji ata angkari sisi na buang. Melo nami tuluang kasi bawa buang. Nikia as-sabarang yaro nyarialip pangka, nyarialip tudangan kedudukan di pong Allah Ta'ala. Pangka matanre tudangam agak senat tudangan alebiran. Makuniro tu lebih engkay hadir. Jadi kalau boleh saya berkata, yang terpenting ialah manakah sesungguhnya daripada diri kita ini yang bisa menempatkan kita pada kedekatan kepada Allah. Manakah pada diri kita ini yang bisa mengantarkan kita untuk selalu ada bersama dengan Allah? Tentu demikian. Jauh sebelum kita melirik yang namanya kedudukan, kemuliaan itu. Tentu ini dulu yang utama. Sudahkah kita dekat kepada Allah? Sudahkah kita selalu bersama dengan Allah? Kalau memang demikian, berarti kita sudah memahami dan mengerti akan diri kita. Risen itu alita, maka iya kiga mi masitungan na melo maripiri buang. Iya kiga situngan na melo engka si bawa buang. Mana sesungguhnya yang ingin ada di dalam sembah sujud kepada Allah? Mana sesungguhnya pada diri ini yang ingin ada selalu di hadapan Allah? Begitulah seterusnya hadirin wa hadirat yang saya muliakan. Jelas pada pemahaman kita bahwa tentunya yang namanya jasmania karena sifatnya adalah kendaraan. Pak kuli bahasa tu pandritata, Pak doko. Tentu makada sialot birna si puasengi Pak kuli na Pak doko. Sabak ina malebih na sabak lise na engka malebih. Contoh, orang berkata, gelok pabulan. Sebagus-bagusnya rumah, kalau tidak ada isinya, dia lihat nah, magelok boleh, bak istana, tetapi tidak ada isi di dalamnya, tidak ada penghuninya, akan aset tamak di rumah hantu, di bola hitam, di ketemuan roy, di lihat nah, padahal gelok pak, pada istana, teman lebih kayak hadir. Tapi mungkin ada di mana kena tahu istana, magelok bolai, di itu nama magelok lade, tapi makin tahu, gelok pakur bolai ro, makin nama gelok, agak gelori, lise na, saya kira kita sepakat. Dalam segala hal, apalah artinya yang namanya kulit. Ketika kita membeli mangga begitu cantik, kelihatan yang namanya kulit itu. Mau nyik mani. Halus. Tampah noda. Dek mani gaga, betik-betik bolona. Mau caka ulina. Tapi si senari agak senang. Risosoy, kita lihat na, gelok pak, sisa na diangkat, makeci. Ini yang saya katakan hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi
ketergantungannya ialah pada isi yang engkai malise. Saya sudah pernah sampaikan bahwa apalah artinya yang namanya manusia yang sudah tidak memiliki nyawa. Apa artinya yang namanya mata pada manusia? Apa artinya telinga? Apa artinya hidung, muka yang tampan, tangan yang punya kemampuan, kaki yang sering berjalan, tapi apalah artinya semua kalau ruh sudah tidak ada. Di anak kebetuang. Kalau demikian kita sudah bisa mengerti, bisa memahami bahwa sesungguhnya bawaan kemuliaan itu ya tiengir ya sengi alebireng ya kiga ya naritu ya engkai si kuasa marilalan realita ino si kuasa ngi agak tahu tongan iya na si kuasa ngi rohani mangengkeng ini si puasa nyawa engkai nautus pong Allah Ta'ala pada realita. Yena rupati wirasengi anu tuwo atuwo nge realita. Itulah yang membawa yang namanya hidup sehingga kita bisa bergerak dan seterusnya. Itulah yang membawa yang namanya kemuliaan itu. Itulah yang membawa ketinggian derajat kalau dia ingin menempati kedudukan yang tinggi. Yang jelas ketika yang namanya sifat ataupun bawaan itu tidak lebih besar yang namanya sifat basyariyah. Punirang tema dialog ar-ruhul insanul basyariyah, tidak lebih tinggi yang namanya sifat-sifat hewani, tidak lebih tinggi daripada sifat-sifat yang namanya dunia, tetapi sifat yang dominan ialah sifat yang ingin menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sifat ataupun bawaan daripada malaikat Allah. Allah menjadikan baginya yang namanya malaikat-malaikat Allah itu. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Karena itu saya katakan, kalau manusia itu menempatkan dirinya pada bawaan atau sifat karakter yang ada pada dirinya ialah pada ar-ruhul insanul ulwi, maka sesungguhnya dia akan menempatkan dirinya sederajat dengan sifat-sifat ataupun bawaan daripada malaikat-malaikat Allah. Nah sebab malaikat buangi yang kiri onrong matantri, ang kiri onrong marepiri buangi, ang kiri onrong atun rukengi ribuang Allah Ta'ala. Makun itu malebih, ang kaya hadir. Jadi saya katakan, ketika manusia dengan sifat bawaan ataupun karakter yang ada pada dirinya, ya ada pada sifat al-insanul ulwi, sifat manusia yang ingin menempati kedudukan yang tinggi, maka sesungguhnya manusia itu ada pada deretan malaikat-malaikat Allah. Mana sebab ina sifat malaikat na buang. Ini malaikat na buang hindi nang kanamelo petang bantai. Tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah.
selalu tunduk patuh taat kepada Allah. Itu sifat malaikat, sehingga kedudukannya juga dimuliakan oleh Allah. Tempatnya ditinggikan, derajatnya ditinggikan. Jadi kalau ada manusia ada pada sifat ataupun bawaan itu, maka pastilah dia akan menempati kedudukan yang tinggi. Maka tentunya dia akan dekat di sisi Allah, sebagaimana dekatnya malaikat Allah itu. Di antara nama-namanya yang lain, Allah itu Al-Ali, satu nama dari nama Allah. Allah itu maha tinggi, dalam arti derajat kedudukan Allah itu tidak ada yang menandingi. Di jaga cau tanri kedudukan pong Allah Ta'ala, di jaga cau ya kuasan pong Allah Ta'ala, di jaga cau i akarungenna pong Allah Ta'ala. Karena itu Allah dalam sebutan ataupun namanya Al-Aliyun, Al-Ali, karena Allah itu maha tinggi kedudukannya. Jadi dengan sifat bawaan manusia itu, ar-ruhul insanul ulwi, ulwiyun aliyun, aluwun, ayat ulwiyun aluwun, adalah sifat yang ingin menempati kedudukan yang paling tinggi. Sementara yang ada pada kedudukan yang paling tinggi ialah Allah. Tidak ada yang menandingi dari segi kedudukan, dari segi kekuasaan, dari segi kerajaan. Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Semana napa depi alina risipa mangentengeng alina pong Allah Ta'ala. Ar-ruhul insanul ulwi, aliyun ulwiyun aluwun, sifat yang ingin menempati kedudukan yang tinggi. Sementara ia resipai situngan sifat buangnya. Jadi ya kuna putiwi iya ro magi makkada manasani makkada iya memang melo maripir buang. Karena Allah itu Al-Ali, Al-Aliyul Muta'al. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu di atas segala-galanya. Dijaga cautan dibuang. Dari segi kemuliaan, dari segi kekuasaan dan seterusnya. Nang kapo isi puasanya atan na buang. Atan na buang melok munroi onro malabi onro matanri. Piko lagi. Saman na makkeda. Engkau monroi siapa yang engkau nak siapa alina pong Allah Ta'ala. Nari makwana ikuriasa ngata marepe ko di memang marepe. Ya kemakada ata si mata engkau si bawa pong Allah Ta'ala di memang riasa magi nasabah. Nasabah iya engkau melo samanat tudani engkau melo mak depe risipa engkai rialina pong Allah Ta'ala. Sifat atan dengan nabuang. Sifat ketinggian Allah, ketinggian dari segi derajat kedudukan. Jadi pantaslah kalau hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang ingin senantiasa menduduki kedudukan yang tinggi, tentu tidak pernah lepas dengan pendekatan dirinya kepada Tuhannya. Tidak pernah lepas ingin bersama dengan Allah. Di nangkana melo lepek nasa dipole ribuan na magi na sabah. Sama na sa di tuluang kay memang tuon rumah tandri. Sama na sa di memang tuluang kay rialap biragi. Sama na sa di memang tuluang kay si bawa alina pong Allah Ta'ala. Kalau demikian, samanay makkala memang taniya na si matalino bawan ng boy. Ya kumakada nonroy onro matandre makkada saman na taniya na lino bawa si mata nonroy makkada. Rial lira na menre saman na memang nonroy onro kami na malabbi onro kami na matandre risesena pong Allah Ta'ala. Magad kumapaku itu malabing kay hadir. Inariyasan ata-atan na buwang ni ang kamachule ang kamonroy ni onrom matandre na buwang kiganiro ialah hamba Allah yang selalu ingin bermi'raj tumlumelo pamiraja ialina tulumelo menreki wilangit na buwang selalu ingin bermain di langit Allah. Cara pandangnya bukan lagi cara pandang yang ada di tempat yang rendah, tetapi cara pandangnya selalu ada di tempat yang tinggi. Maka ni roh nasaba belum itu ya tulung monreon rumah tangre malah bingkai hadir. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang-orang seperti ini memang orangnya memahami akan kedudukan Allah. Napahang rialina pikko atan dengan nakong Allah Ta'ala. Arajangan nakong Allah Ta'ala. Keagungan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah, kekuasaan Allah. Wa anna allaha huwal aliyul kabir. Sesungguhnya Allah dialah Allah yang aliyul kabir, yang maha tinggi, yang maha besar. Wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Itu yang ada di dalam Quran yang kita pahami. Allah itu ada pada sifat ketinggian, sifat kebesaran, sifat kekuasaannya, sifat keagungan. Maka siapa hambanya yang ingin ada pada tempat ataupun kedudukan yang tinggi di sisinya, maka setidaknya memang dia memperjalankan dirinya untuk ada pada pendekatan diri pada tempat ataupun derajat yang mulia itu. Dek temal bingkai hadir. Mesti makui tiwi na atan na pong Allah Ta'ala. Maka dah ritu melo na maripe ribuang. Riwat tu melo na tudangan alap birengi monroiwi onrong matandri di sisi na pong Allah Ta'ala. Magi maka dah napahang rialina pikui tudangan na pong Allah Ta'ala. Pikuli araja kuasan na pong Allah Ta'ala.
araja asewan pong Allah Ta'ala, araja akuasan pong Allah Ta'ala. Napahang ngiriali nerima kuana lalu nggak depe na ya naritu angke pak depe ya lina nasabak sifat angke na birat pong Allah Ta'ala ya lina dengan sifat itu dia mendekati sifat yang ada pada diri Allah. Nah deperi nah karena sifat nah deperi sifat mengengkengi alina pong Allah Ta'ala. Nah sebab melo si bawa buang melo ima tandri kedudukan melo ima lebih begitulah seterusnya tema lebih kayak hadir. Maka tidak diragukan lagi saya katakan orang-orang soleh Allah selalu orang-orang yang selalu ada di dalam amilus salihat kalangan waliullah terlebih yang namanya nabiullah nabi Allah tidak terlepas dari semua itu. Mesti engke kordenre irampiang eki itu lebih engkai hadir magai nasabah memang meloi ripataraka ribuangnya melo imun rewi tudang kaminam matantri yang kai napas sadia pong Allah Ta'ala di sini. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Surah Maryam ayat 57. Ini yang memperjelas apa yang saya sampaikan semua tadi. Allah mengatakan sesungguhnya innahu siapa yang ditunjuk itu hu-nya itu innahu dialah yaman kana siddiqan nabiyya ialah orang-orang yang ada pada kebenaran yang datang dari sisi Allah. Ialah golongan para nabi Allah, para rasul Allah. Ya nabi Allah, rasul Allah ada di dalam kebenaran yang datang dari Allah, pastilah demikian. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah mengangkat mereka, mengangkat derajatnya, mengangkat kedudukannya. Sampai di mana derajatnya diangkat? Ialah hingga ada di sisi Allah, di sisi Allah yang terdekat, yang disebut dengan makanan aliyah, tempat yang paling tinggi. Itu yang disebut dengan makanan aliyah. Makan itu tempat aliyah, ada pada ketinggian. Masya Allah, tabarakallah. Makotoni ho sining atan pong Allah Ta'ala yang kai si mata melok maripi ribuan na de datang na engka maka coy rigolongan na nabi pong Allah Ta'ala mawari memang nataro toki pong Allah Ta'ala lon matantri di tempat yang mulia di sisinya, ialah makanan aliyah, tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai bahan isian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat yang kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah pemu pasini pat terukeki pengajian. Hadirin Allah wa yakum jamain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر